anugerah Allah. Kalau anugerah Allah ini kita pasti masih ingat baik kisah Adam dan Hawa ya. Masih ingat? Ya. Adam dan Eva itu bahasa Spanyol. Oke. Adam dan Hawa. Kita lihat di sana mereka berdua, di tengah ada buah apel ya, buah pohon terlarang. Mereka menerjemahkan buah pohon terlarang itu dengan buah apel ya. Masing-masing budaya yang itu punya jalan sendiri. Jadi ketika mereka ada di Taman Eden, lalu Allah mengatakan yang lainnya segala sesuatu boleh kamu gunakan, entah makan atau ini atau itu, tetapi pohon yang ada di tengah taman jangan pernah sentuh. Dikatakan kalau Anda sentuh, apa dikatakan dalam kitab Kejadian, kalau sentuh mati. Ya. Lalu kan kalau kita dengan pikiran saat ini, tapi nyatanya mereka sentuh juga belum mati ya. Pak, bagaimana? Kan mereka sentuh akhirnya. Bukan sentuh, tidak cuma sentuh, makan. Bagaimana kalau melihat itu? Nyatanya kan tidak mati. Terus bagaimana tanggapan Ibu Bapak? Ya, kembali. Kita selalu kembali kepada kisah seperti itu sebagai kisah iman. Memang bukan kisah sejarah, kisah historis, tetapi kisah iman yang mengajak kita semua sebagai orang beriman yang percaya Allah yang kita imani kembali lagi adalah Allah yang rahim ya. Kisah bacaan Injil hari ini pun menjadi sangat nyata ya. Nah, jadi dalam dunia moral juga kadang, dan ini kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari ya. Kadang orang tua kita waktu kita masih kecil atau misalnya ibu bapak dengan anak-anak, kan kadang kita mengancam anak-anak dengan hati-hati jangan main ini, jangan main itu. Nah, kalau main ini bahayanya seperti ini. Tapi kan ketika misalnya anak-anak mengalami seperti itu, lalu yang kita perkirakan tadi tidak terjadi, lalu akhirnya yang paling utama dan inti adalah bahwa semuanya itu kebaikan manusia. Orang tua mengatakan kepada seorang anak jangan bermain di jalan, tujuannya supaya adalah dia tidak ditabrak misalnya. Salah satu contoh. Nah, jadi kalau misalnya anak mau bermain, carilah tempat yang aman. Jadi semuanya adalah kembali kepada yang namanya tujuan. Dalam dunia moral dikatakan ada unsur teleologis, unsur yang lebih jauh dari itu. Jadi kita kembali ke kisah Adam dan Hawa juga kurang lebih sama. Artinya mereka disuruh untuk jangan makan itu karena yang tujuannya adalah untuk kebaikan, dan itu sebenarnya pengajaran moralnya amat sangat dalam ya, amat sangat dahsyat dan luar biasa. Memang kenyataannya kalau kita pikir dengan logika manusia, dengan pikiran kita, akal budi kita, ya nyatanya mereka makan buah terlarang tapi mereka juga tidak mati. Tetapi yang mau kita lihat adalah Allah mau mengajak manusia untuk taat. Seperti itu. Ya, tanpa ini pun ya sebenarnya maksudnya tanpa peristiwa kejatuhan Adam kan tidak mungkin Kristus hadir kan ya. Kalau kita pikir lebih jauh, sebenarnya akhirnya kita kembali ke situ juga. Ada hal baik dan ada hal buruk ya. Hal baik itu apakah punya makna kalau tidak ada hal buruk? Artinya kebaikan misalnya sesuatu yang dianggap sebagai kebaikan itu pun karena ada yang lainnya sebagai sisi yang jahat yang tidak baik. Dan itu dalam iman Kristiani, dalam iman Katolik kita selalu berefleksi pada pengalaman Adam dan Hawa. Jadi keselamatan itu kan kalau seandainya Adam dan Hawa ikuti perintah Tuhan lurus-lurus kan untuk apa Tuhan datang menyelamatkan kita? Kan logika sederhananya seperti itu. Akhirnya keselamatan mengandaikan kita di posisi yang tidak benar seperti itu. Lalu kembali ke Adam dan Eva. Selain peristiwa ini, Adam dan Hawa dalam kisah Kejadian juga sebenarnya ini lebih berkaitan dengan kebebasan manusia ya. Ketika Allah menciptakan bumi dan alam semesta, dari hari pertama sampai hari kelima, keterangan yang menarik adalah dan semuanya itu baik adanya ya. Nah, itu sampai hari kelima dan selalu diakhiri dengan baik adanya. Tapi kalau kita cermati yang juga menarik adalah pada hari yang ke-6 dikatakan dan Allah
membuat seorang manusia dari tanah, menamai dia Adam. Adam itu artinya juga tanah, Adam. Ada ayat nanti yang diberi nama Adam, lalu karena dia hidup seorang diri, Allah mengatakan tidak baik kalau dia seorang diri. Kita jadikan seorang wanita, perempuan sebagai tulang rusuknya. Amin, itu alhamdulillah tulang rusuk. Kembali lagi ini kisah iman ya, bukan kisah saintifik dan seterusnya. Akhirnya dibuatlah manusia Adam dan Hawa. Dan sebelum menciptakan itu Allah mengatakan apa? Baiklah kita membuat mereka menurut gambar dan rupa Allah. Dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Lalu itu artinya manusia adalah makhluk yang amat sangat khas. Dan berbicara mengenai kebebasan hanya berbicara di level antara manusia dan manusia. Kita tidak mungkin berbicara tentang kebebasan antara manusia dengan binatang dan seterusnya. Lalu saya masih kembali ke kisah penciptaan manusia. Yang sebelumnya dikatakan dan semuanya itu baik adanya. Ketika manusia diciptakan, apa yang dikatakan? Sungguh amat baik. Itu juga sebenarnya bahasa-bahasa sederhana kecil tapi punya makna mendalam. Ketika menciptakan manusia dikatakan dan mereka berada sungguh amat sangat baik. Itu artinya manusia punya kekhususan. Kita istimewa di hadapan Allah. Kalau Santo Thomas Aquinas menyebut ini dengan istilah imago Dei. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia gambar Allah, rupa Allah. Dan itulah kekhasan manusia. Kembali, manusia punya kekhasan. Dan itu berkaitan dengan kebebasan adalah hal yang paling mendasar. Kebebasan manusia. Dan akhirnya kata-kata Santo Agustinus menjadi relevan, yang menjadi punya makna, punya arti. Artinya Allah kita imani sebagai yang maha kuasa, tetapi kemahakuasaan Allah tidak membatasi kebebasan manusia. Contohnya Adam dan Hawa. Mereka diciptakan oleh Allah, Allah yang maha kuasa, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk makan buah terlarang ini. Itu kan bagian lain dari kebebasan. Kebebasan untuk memilih dan memutuskan. Santo Agustinus punya refleksi yang cukup bagus ya. Dia mengatakan kemahakuasaan Allah tidak pernah membatasi kebebasan manusia. Allah Maha Kuasa, tetapi manusia juga punya kebebasan. Jadi dia memilih untuk mengambil jalan yang benar, yang baik, atau mengambil jalan yang keliru, yang jahat.